Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dari kebanyakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya adalah tentang cerita, tentang kisah, tentang bagaimana perjalanan hidup nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, perjalanan hidup dari orang-orang sebelum Nabi Muhammad, perjalanan hidup dari kaum sebelum kaumnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga di dalam Al-Quran itu juga isinya tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah kita lihat bahwa semua isinya adalah tentang sejarah, tentang cerita kehidupan. Maka untuk apa kita baca akan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Untuk apa kita membaca tentang sejarah para ulama-ulama kita, perjalanan hidup mereka, para ulama kita daripada wali-wali, apakah itu Wali Songo, apakah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau apakah itu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari, kemudian lagi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ataukah kita membaca akan wali-wali yang ada di Sulawesi sana, ya, semuanya itu untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Linutsabbita bihi fuadak." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad supaya tasbitul fuad, supaya menguatkan hati engkau, kata Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ini adalah hatinya Nabi Muhammad saja dikuatkan oleh Allah dengan kisah-kisah, dengan sejarah perjalanan hidup daripada sebelum Nabi, supaya kuat hati Nabi. Bagaimana dengan hati kita? Hati kita ini perlu kekuatan, perlu akan semangat supaya kita ini bisa menjalani akan hidup. Itulah sebabnya kita itu kalau sarapan jangan dengan senyum, tapi harus dengan sarapan supaya kuat menghidupi supaya kuat menjalani hidup, ya kan? Kalau tidak pakai senyum aja nggak kuat kita jalani hidup, ya kan? Nah, disinilah kita itu ditsabitul fuadak, supaya menguatkan hati kita. Umat sebelumnya dengan begini-begini kita jadi pelajaran. Umat sebelumnya menjadi pelajaran. Nah, ini baru untuk ditasbitul fuad. Bagaimana kata ulama kita, inda dzikril auliya tanzilu rahmat. Ketika kita menceritakan akan sejarah daripada perjalanan hidup para wali-wali, Allah turunkan rahmat. Allah turunkan akan pasukan-pasukan Allah ke tempat orang-orang yang membaca atau orang yang ada di sekitarnya atau benda yang ada di sekitarnya, akan rahmat, akan beberapa rahmat. Sangat banyak sekali rahmat itu yang Allah turunkan ketika kita membaca sejarah perjalanan hidup daripada seorang wali Allah yang mana ada di muka bumi ini. Bagaimana yang kita ceritakan adalah seorang yang menyebabkan wali-wali itu diadakan di muka bumi ini, dengan sebab dengan seorang yang mana dengan adanya Nabi itu semua wali ada di muka bumi ini, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baru menceritakan sejarah para wali saja Allah turunkan rahmat. Bagaimana kalau kita ceritakan daripada pemimpin daripada wali, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan rahmat, ya, Allah turunkan rahmat kepada kita yang membacanya tadi, atau bagi orang-orang yang hadir bersama kita, atau bukan cuma manusia saja, semua makhluk Allah yang ada, yang kita kelihatan mau tidak kelihatan, itu mereka bergembira, berbahagia di dalam kita di dalam kita membacakan maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan cuma itu, makhluk aja, benda-benda yang mati pun itu pun diturunkan rahmat. Kue, air, makanan, buah-buahan, jagung, ya kan? Masya Allah, jagung ini Pak, Masya Allah, saya lewat tadi berapa pickup tadi jagung isinya semuanya. Nah, ini kita rasakan juga malam ini ya. Yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat ya besok Insya Allah beli rebus sendiri ya. Nah, ini keberkahan itu turun. Bukan cuma itu saja yang kita makan ini, yang kita tadi bagi-bagi telur tadi itu akan apa kita makan itu kita niatkan supaya terang hati, maka Allah terangkan hati. Kita niatkan untuk syifa atau dawa, Allah berikan kesembuhan. Kita niatkan untuk supaya kita itu
pintar dalam baca Al-Quran, Allah berikan. Kenapa? Karena ada keberkahan, ada rahmat yang ada Allah letakkan di makanan itu. Kita makan, maka menjadi energi yang positif pada makanan itu dan masuk ke dalam diri kita dan tubuh kita, maka tubuh kita akan berada di dalam yang positif dan sehat dan apa yang kita niatkan. Nah ini, jadi inilah pentingnya saat ini. Kemudian para ulama kita itu bukan cuma sebagai orang yang mereka itu menceritakan Nabi, tapi mereka adalah ulama yang ahli hadis, ulama yang paten di dalam memahami akan hadis. Dan tidak semuanya itu, artinya tidak semuanya itu adalah ulama yang kaleng-kaleng, artinya ulama yang biasa-biasa. Mereka ada kaliber yang atas, ulama yang tinggi dan ilmunya, keilmuannya itu sangat tinggi sekali. Mereka mengarang maulid ini didasari dengan cinta, didasari dengan sayang, didasari dengan kerinduan kepada kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita duduk di sini dengan didasari dengan cinta. Duduk kita di tempat ini didasari dengan cinta, dan hadirnya kita ini disebabkan dengan cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan, kita tidak akan bisa melangkahkan akan kaki kita ke tempat ini. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita sayang kepada Nabi Muhammad, dan kita rindu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita lakukan. Kalau saya tidak bisa dan tidak ada kemampuan untuk saya bisa mendatangkan bapak dan ibu semua ke tempat ini. Siapa saya? Kemampuan tidak ada. Ya. Apa yang saya bisa? Apa yang daya tarik saya bisa? Saya orangnya nggak ganteng, gantengan Kang Hairul. Mungkin sama takwim 11-12 lah, ya kan? Suara juga nggak terlalu bagus. Cuma yang bapak, ibu semua hadir di sini itu adalah dengan sebab cintanya ibu, rindunya bapak kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini adalah malam sebagai bukti bahwa cinta kita, rindu kita ini kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan akan dibalas rindu kita, cinta kita dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin.